Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah. Memang ini pasnya ditujukan kepada orang-orang yang belum berjamaah, tetapi ini menjadi tambahan motivasi bagi kita yang sudah alhamdulillah bitaufiqihi wa fadlihi sudah berjamaah. Menjadi motivasi, menjadi dorongan, motivasi tambahan ya, supaya kita lebih antusias dan bersemangat lagi. Jadi tema kita saat ini adalah tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah. Karena pada dasarnya perintah-perintah sholat di dalam Al-Quran itu bentuk kata perintahnya itu jamak. Aqimus sholat, tegakkan sholat. Bentuknya jamak, kalian gitu. Farka'u ma'ar raki'in, tunaikanlah sholat bersama orang-orang yang ruku, berarti berjamaah juga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yata'aqubuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar, bahwa setiap hari malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian menyerahkan catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadinya? Fi sholatil asri wa sholati subhi, di sholat asar dan sholat subuh. Mereka menyerahkan amalan ibadah kita, amalan sehari kita kepada Allah di waktu asar dan waktu subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang membawa catatan amal setiap manusia itu, baik subuh maupun asar, dengan pertanyaan untuk memuliakan yang ditanya dan memuliakan tugas yang membawa laporan tersebut, bukan karena Allah tidak tahu. Allah menanyakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian dapati hambaku saat kalian mengecek mereka? Maka malaikat menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Jawaban mereka apa? Mereka. Jawaban malaikat itu mereka. Kalau mereka berarti berjamaah. Saat kami dapati mereka, ya Allah, mereka sedang sholat. Mereka sedang sholat, bukan dia sedang sholat. Wa taraknahum, dan kami tinggalkan mereka, baik subuh atau asar, wa hum yusallun, mereka pun sedang sholat. Maka berbahagialah orang yang dilaporkan kepada Allah dengan catatan amal perbuatannya di hari itu, baik malam atau siang, dan ketika dilaporkan ditanya oleh Allah Ta'ala, jawabannya adalah mereka sedang sholat. Bayangkan kalau jawaban itu bukan jawaban sedang sholat, rugi sekali. Kita dilaporkan kepada Allah bahwa kita sedang kerek, tibra, kebluk, ya, atau lain sebagainya. Sangat rugi sekali apabila kita dilaporkan dalam keadaan kebluk seperti itu. Tapi alangkah berbahagianya saat dilaporkan oleh Allah, ketika malaikat memeriksa kita, melaporkan kita bahwa mereka sedang sholat. Sekali lagi, yang ingin saya kasih garis bawah atau ingin saya poin di situ adalah taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Saat kami datangi mereka sedang sholat, saat kami tinggalkan mereka juga sedang sholat. Berarti ini semacam isyarat bahwa malaikat melaporkan orang-orang yang sholat berjamaah. Jangan sampai lepas, terutama dua sholat ini, subuh dan asar. Bahkan perintah menjaga subuh asar itu lebih spesifik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana perintahnya? Hafidhu 'alas shalawat was shalatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat 5 waktu. Was shalatil wusta, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu adalah sholat subuh dan sholat asar.
Jadi ada perintah spesifik Allah menyuruh kita menjaga sholat subuh dan sholat asar di antara sholat 5 waktu yang lain. Juga dalam hadis ketika Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk keluar di malam hari, menatap angkasa, melihat bulan-bulan, bintang gemintang dan isi langit lah dilihat ke atas. Kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, lihatlah purnama itu. Oh iya, tahukah kalian bahwa nanti kelak di surga kalian akan melihat Tuhan kalian jelas seperti kalian melihat purnama itu, tanpa terhalang oleh apapun. Fa in istata'tum, jika kalian sanggup, antusollu, menjaga sholat al-fajr, yakni waktu fajar, sholat subuh, wa sholatil asr, dan sholat asar, faf'alu, lakukanlah. Dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan bahwa syarat bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asarnya. Nabi hanya menyebut 2 sholat ini agar kita dapat fasilitas tambahan selain surga, dan ini adalah puncak kenikmatannya, yakni memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah. Ciptaannya aja indah banget, gimana yang menciptakan? Ciptaan Allah itu indah banget, pemandangan, rumput-rumput menghijau yang alami ya tentunya. Ini kan rusak karena industrialisasi. Pemandangan ini kan rusak karena polusi, karena industri, karena ulah manusia, karena eksploitasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin melihat Allah yang maha indah dan kita tahu ciptaannya aja indah, apalagi yang menciptakannya, maka jagalah 2 sholat yang utama ini, sholat asar dan sholat subuh. Dalam hadis lain Allah SWT melalui lisan Rasulnya menyampaikan, maksudnya adalah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang ketinggalan sholat asar, kelewat sholat asar, faqad wutira fi ahli wa malihi, maka dia seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Barang siapa yang keceplos sholat asarnya, maka dia seperti orang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya. Tentunya orang kalau kehilangan keluarga sedihnya luar biasa, ditambah kehilangan harta benda luar biasa. Bahkan dalam keterangan perawi hadisnya itu, jika orang kebakaran atau dibunuh keluarganya, orang kebakaran itu keluarganya kebakar di rumah itu, harta bendanya hancur semua. Itulah perumpamaan orang yang keceplos kelewat sholat asarnya. Maka kalau tidak ada uzur syar'i, kalau tidak ada alasan tentang sholat asar ini, tunaikan sebagaimana mestinya dan tunaikan secara berjamaah, itu lebih afdal agar kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan keberkahan, fadilah, terutama tadi mendapatkan perintah Allah yang secara khusus, hafidhu 'alas shalawat was shalatil wusta, jagalah sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan asar. Perintah itu juga perintahnya jamak, hafidhu. Hafidhu itu kalian itu berarti jamak itu berarti dilakukan berjamaah. Itu rahasia dibalik perintah Allah terkait dengan sholat itu, hampir semuanya itu adalah dengan bentuk jamak, artinya kalian. Kalau kalian, maka tafsir yang paling tepatnya adalah dilakukan sholat tersebut dengan berjamaah. Yang masih baru subuh saja naikin ke asar, yang asarnya sudah mampu naikin ke lohor, naikin ke isya, naikin ke maghrib, semuanya akhirnya itu berjamaah. Sholat 5 waktu ya. Subuh jadi titik tolak, tambahkan dengan asar, asar sudah oke, tambahkan dengan isya, isya sudah oke, tambahkan dengan maghrib, maghrib sudah oke, tambahkan dengan lohor. Maka semuanya itu adalah berjamaah. Bahkan kalaupun di masjid sudah selesai jamaahnya, datang saja ke masjid, sholat di masjid, itu mendapatkan pahala berjamaah. Barang siapa yang bergegas ke masjid melakukan sholat, mendapati jamaah sudah beres, lalu dia sholat di masjid sendirian, dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Makanya kalaupun kita sendiri, kita usahakan tetap sholatnya itu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita semua, terutama agar kita senantiasa lebih lagi menjaga sholat subuh dan sholat asar.
Dengan dalil-dalil yang tadi dikemukakan ini menambah motivasi. Motivasi pertama tadi ada perintah spesifik Allah menyuruh kita jaga sholat subuh dan asar. Tadi yang hafidhu satu, kita simpulkan aja sekarang. Yang kedua, dalam hadis bahwa malaikat bergantian menyerahkan catatan amal ibadah juga di waktu subuh dan asar. Lalu Allah bertanya, gimana hambaku? Malaikat menjawab, mereka sedang sholat waktu aku datang, mereka juga sedang sholat waktu aku tinggalkan. Maka karena domirnya jama, yang malaikat laporkan itu berjamaah. Itu subuh dan asar. Kemudian yang ketiga, kesempatan kita nanti melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah yang maha indah, ciptaannya juga indah, apalagi Allahnya yang menciptakan, itu juga syaratnya adalah menunaikan sholat subuh dan asar. Domirnya juga jama. Fa'in istata'tum, jika kalian mampu menjaga sholat fajar wa sholat asar faf'alu, lakukanlah. Itu dalam Sahih Bukhari. Artinya syarat kita mendapatkan kesempatan mulia, kesempatan terhormat memandang Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Ta'ala adalah sholat subuh dan sholat asar. Itu yang ketiga, motivasi. Yang keempat adalah bahwa sholat subuh dan asar itu bagi yang meninggalkannya atau keceplos kelewat, maka dia seperti kehilangan keluarga dan harta bendanya. Manfaatahu sholatul asr, barang siapa yang kelewat, keceplos, ketinggalan sholat asar, faka'annama wutira fi ahli wa mali, dia bagaikan kehilangan keluarga dan harta bendanya. Seperti kebakaran, keluarga nama sadaya, harta bendanya punah sadaya. Itu yang kelewat sholat asar. Jadi ini dua sholat ini luar biasa. Makanya saya ajak, saya seru jamaah sekalian juga yang lain yang belum ke masjid, ajak, dikasih tahu, dikasih pencerahan ya tentang keutamaan sholat berjamaah ini. Terutama sholat subuh dan asar aja dulu. Yang sudah bisa subuh naikin ke asar, asar bisa naikin ke isya, isya bisa naikin ke maghrib, naikin ke zuhur. Sempurna semuanya berjamaah. Bahkan kalaupun kita ke masjid jamaah sudah kosong, tetap ke masjid, sholatnya di masjid. Nabi SAW sudah memotivasi barang siapa yang sholat ke masjid dan mendapati jamaah sudah selesai, dia sholat sendirian, dia tetap mendapatkan sholat berjamaah. Jadi sangat luar biasa. Apalagi yang dapat tinggal satu sujud, dapat sudah tahiyat, itu masih dapat banget itu. Ya, orang yang datang terakhir sholat sendirian saja dapat, asal memang ke masjid orangnya. Apalagi yang masih mendapati rakaat, sujud, ruku. Apalagi yang bersama imam. Iya. Itu luar biasa. Kalau yang bersama imam sudah paten banget gitu ya. Baik, tema kita hari ini adalah sholatul jamaah, sholat berjamaah. Ini berguna bagi yang sudah berjamaah, berarti motivasi. Dengan izin dan taufik Allah Ta'ala kita sudah bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan jadi motivasi tambahan supaya kita lebih menjaga lagi dan lebih giat lagi. Bagi yang belum, mungkin bisa disampaikan kepada yang lain yang belum dapat menikmati manisnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hebatnya diterima dan kabulnya itu dengan kolektivitas. Khusyuk atau khusyuk berjamaah mah diterima. Nek malawung kemana? Ingat ketan, ingat segala macam. Diterima sholat berjamaah mah. Tapi kalau sholat sendiri tidak khusyuk, itu repot. Sholat sorangan teu khusyuk repot. Sholat berjamaah mah teu khusyuk juga, dia dapatkan keutamaan kolektivitasnya. Maka berjamaah itu diterimanya karena kolektif. Aya supirna kan imam. Nu penting mah penumpang ulah miheulaan supir. Eta nu penting gitu. Ulah sampai penumpang miheulaan supir. Supirna kakenca, imamna geus katuhu. Candi Pareuman mesin teh, tapi makmumna geus sudah keluar dari mobil gitu. Maka sebaiknya makmum tidak mendahului imam. Bahkan kalau dua gerakan lebih dalam syafi'iyah itu bisa batal kalau tidak ada uzur ya. Kecuali kalau ada uzur, mungkin ada dispensasi dalam syariat. Kalau dia uzur, misalkan tidak kuat duduk, tidak kuat berdiri, akhirnya dia mendahului, atau ada hajat yang mulihah, hajat yang mendesak, itu kan beda kondisi uzur. Tapi kalau kondisi biasa, jangan mendahului imam lebih dari dua gerakan. Khawatir itu membatalkan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala khatabana Umar bil Jabiyah faqala ya ayuhan nas inni kuntu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi summa alladziina yalunakum. Ini Umar bin Khattab
membacakan pesan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Usikum bi ashabi, aku wasiatkan kalian terkait dengan sahabat-sahabatku. Artinya kita tidak boleh mencela satu orang pun dari sahabat Rasulullah, apapun pilihan ijtihadnya atau pilihan politiknya. La tasubu ashabi, Nabi bersabda, janganlah kalian cela sahabatku siapapun, karena mereka adalah qudwah seluruhnya. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dari seluruh sahabat yang kamu jadikan qudwah, kamu akan mendapati petunjuk dari mereka. Kan nujum, ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit, mercusuar, cahaya ilmu, cahaya amal, cahaya tauhid. Bi ayyihim muqtadaitum, dengan siapapun dari mereka kamu ngambil pelajaran, ngambil hikmah, ngambil teladan, kamu akan dapati petunjuk. Maka Rasulullah SAW berpesan agar kita memuliakan dan mengikuti mengqudwah para sahabat. Tapi di beberapa kelompok ada yang mengkafirkan sahabat, baik Syiah maupun Khawarij. Itu dua kutub ekstrim itu. Kutub ekstrim kanan itu Khawarij, kutub ekstrim kiri itu Syiah. Dua-duanya sama bertemu dalam satu manhaj, yaitu mengkafirkan sahabat. Kalau ada manhaj yang sudah takfir sahabat, dipastikan 1000% itu sesat. Kalau ada kelompok, ada manhaj, ada apalah aliran, firqah, taifah atau lain sebagainya yang sudah berani mengkafirkan satu aja orang sahabat Rasulullah SAW, dipastikan itu 1000% sesat itu aliran. Kalau sudah mengkafirkan sahabat, karena mereka dijamin oleh Rasulullah SAW, ashabi kulluhum udul, seluruh sahabatku semuanya dipercaya, seluruh sahabatku semuanya amanah. Itu jaminan Rasulullah SAW. Satu dua orang yang melakukan dosa mungkin, tapi masalah keamanahan memegang agama, masalah kepercayaan mereka memegang syariat, itu tidak diragukan lagi. Sesuai dengan jaminan Rasulullah SAW, mereka tidak akan berdusta atas nama agama apapun kondisi mereka. Itu jaminan Nabi SAW. Ashabi kulluhum udul, sahabatku seluruhnya adalah amanah terpercaya. Tidak didapati satu orang pun sahabat yang memalsukan hadis ataupun mengarang-arang hadis atau mengatasnamakan Rasulullah. Tidak pernah ada satu pun. Makanya itu jaminan Rasulullah SAW. Kalau satu dua orang ada yang maksiat, ada, yang berzina ada, dihukum, yang minum khamr dicambuk ada, kemudian yang melanggar dalam perdata ada. Tetapi semua mereka itu dijamin masalah amanah mereka terhadap agama dan kebenaran. Itu kata Rasulullah SAW. Zaman sekarang sudah banyak orang ngaku-ngaku luar biasa. Kemarin geger ada orang bukan lagi ngaku Nabi, maka ngaku Allah. Saya bertemu dengan Allah secara terjaga, ngomongnya gitu. Itu viral di medsos ya. Saya bertemu dengan Allah secara langsung, terjaga dan berjumpa begitu. Itu sudah terjaga lagi. Dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan ngebayang, bukan dalam keadaan tapi keadaan terjaga. Itu ungkapan kalau tidak ditaubati bisa jatuh kepada perkataan kekafiran. Mengaku bertemu dan berjumpa dalam keadaan terjaga dengan Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha gaib. Allah itu ghaibus samawati wal ard. Allah itu maha gaib. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang dan tidak bisa ketemu kecuali nanti di surga. Dengan izin Allah Ta'ala, orang-orang tertentu ahli surga diberikan kesempatan untuk memandangnya. Usikum bi ashabi, aku wasiatkan kalian dengan para sahabatku. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya itu tabi'in, dan generasi setelahnya berarti 300 tahun. 300 tahun ini adalah generasi terbaik yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, khairul quruni qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Summa yabsul kadhiba hatta yahlifa rajulu wa la yustahlab. Setelah 300 tahun ini nanti akan muncul orang-orang yang punya kebiasaan bersumpah padahal tidak minta disumpah. Artinya apa? Kepercayaan sudah mulai hilang. Jadi orang tidak dimintai sumpah tapi bersumpah. Nah, itu tanda-tanda zaman bahwa orang sudah berubah. Orang kalau sudah main sumpah demi alon-aloba, itu tanda bahwa itu zaman sudah bergeser itu. Padahal tidak minta disumpah, dia sumpah sendiri. Itu tanda zaman sudah bergeser. Kata Umar bin Khattab menyampaikan pesan Rasul, setelah 300 tahun yang mulia itu
muncul nanti masa generasi orang-orang sering bersumpah padahal tidak minta disumpah. Wa yashhadu syahid wa la yustashhad. Orang mau menjadi saksi terhadap sesuatu namun sebenarnya dia tidak diminta. Artinya apa? Banyak orang yang sukarela menjadi saksi terhadap sesuatu padahal tidak diminta. Artinya apa? Dia nyari uang dari persaksiannya itu. Sumpahnya juga sama. Dia sumpah untuk kepentingan dirinya padahal tidak minta disumpah. Ini zaman sudah bergeser. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhum syaitan. Maka janganlah kalian, ini pesan-pesan beliau ya, yang disampaikan dari Rasulullah, ketahuilah oleh kalian bahwa tidak ada seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali ketiganya adalah syaitan. Laki-laki kalau sudah sama perempuan itu nukatiluna syaitan. Jangan menyerahkan kepada keimanan kita atau keimanan teman kita. Karena kalau sudah kondisi seperti itu, ketiganya adalah syaitan. Jangan suka memuji keimanan. Saya mah imannya kuat. Dengan perempuan juga saya mah imannya kuat. Jadi Imin mah mau kuat. Iman kuat tapi iman tidak akan kuat atau iman tidak akan kuat. Jadi jangan coba-coba menguji keimanan dengan perempuan. Jangan coba-coba. Ala la yakhluwanna. Tidak ada seorang laki-laki bimra'atin berdua dengan perempuan kecuali salisuhum syaitan, yang ketiganya adalah syaitan. Ya, ini poin kita nih. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian senantiasa menjaga jamaah. Dalam hal ini lebih spesifik jamaah sholat. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah perpecahan. Fa inna syaitana ma'a wahid. Karena syaitan itu selalu bersama dengan yang sendirian. Sholat sorangan di imah, syaitan boleh terobak. Sholat sendiri di rumah, itu syaitan banyak yang goda. Jadi asyaiton ma'al wahid. Jadi orang itu kalau sudah keluar dari jamaah itu seperti anak kambing keluar dari kerumunannya. Sehingga kalau melihat kambing itu ngagunduk, tidak akan berani menerkam. Tapi kalau kambing itu sudah mencar, sudah misah, atau titukang ngicilik yang lain sudah jauh, dia ngicilik itu yang kena itu. Dalam hadis lain, kalian itu kalau sesendiri itu seperti binatang ternak yang terpisah dari rombongan, dimakan atau diburu oleh binatang buas. Sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendiri. Wa huwa minal isnaini ab'adu. Kalau dia dua orang, setan lebih menjauh. Man arada bahbuhatal jannah, barang siapa yang ingin mencium wangi surga, fa'fal yaljamul jamaah, maka hendaklah ia selalu ada dalam jamaah. Baik jamaah umat Islam secara keseluruhan, tidak nyimpang kepada aliran sesat, atau jamaah sholat secara khusus. Barang siapa yang ingin mencium bau surga, wangi surga, hendaklah menjaga berjamaah, terutama sholat berjamaah. Dan wangi surga itu dapat tercium sejarak sebulan perjalanan. Jadi sebelum kita masuk surga nanti, wanginya itu sudah kecium 1 bulan perjalanan. Betapa wanginya surga itu. Nah, yang ingin wangi surga, maka jagalah sholat berjamaah. Man sarrathu hasanatuhu fasa'atuhu sayi'atuhu fadzalikal mu'min. Orang beriman itu, kata Umar bin Khattab meriwayatkan pesan dari Rasulullah SAW, orang yang sarrathu hasanatuhu, yang senang dengan kebaikan dan yang tidak senang dengan keburukan. Orang beriman itu cirinya adalah dia tuh senang dengan yang baik-baik dan dia tuh benci atau tidak suka dengan yang buruk-buruk. Maka keimanan seseorang dipertanyakan manakala kesukaannya pada yang buruk dan ketidaksukaannya kepada yang baik. Ada sesuatu yang positif, yang baik, dia nggak suka. Malah kebalik, sesuatu yang buruk, ada maksiat di sana, ada kezaliman di sana, dia senang. Nah, itulah orang yang jauh dari ciri-ciri keimanan. Orang beriman itu, kata Nabi SAW dalam riwayat Umar bin Khattab, sarrathu hasanatuhu, kebaikan itu dia sukai, wasa'athu sayyi'atuhu, dan
dia tidak suka atau tidak menyukai keburukan. Fadzalikal mu'min, dialah orang berjamaah. Ini belum masuk ke fadail atau fadilah dari sholat berjamaah, masih prolognya ini. Lil hassi 'alal jama'ati wa luzumi jama'atil muslimin makna azim fi tasyri'il islami. Fal jama'atu mudda'atun lis sabat fan nas yu'azaru ba'dhum ba'dhan wa yu'anisunahum wa qad ja'a fil hadis Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Baik makna jamaah secara sempit yaitu salat berjamaah atau makna jamaah secara umum persatuan umat Islam, maka itu adalah faktor dan sebab umat Islam ini selalu ada dalam keteguhan. Kalau kita ingin teguh, ingin punya sabar, maka caranya adalah kita selalu luzumul jamaah, selalu ada dalam kondisi berjamaah, sholatnya berjamaah, hidupnya berjamaah, bermasyarakatnya berjamaah, insya Allah aman. Kita saling menitipkan kepada jamaah kita. Kita saling menitipkan kepada jamaah di antara kita. Summa syabaka baina ashabi, Nabi menggambarkan begini, umat Islam itu begini. Umat Islam itu begini. Beliau menggabungkan dua jari jemarinya. Wa hadzal makna yatajassadu haqiqatan fi shalah. Makna itu dapat terlihat secara hakikat, secara hakiki sebenarnya dalam ibadah sholat berjamaah. Hadis itu yang paling bisa dipahami secara hakiki makna itu adalah sholat berjamaah. Kalau jamaah secara umum, ya masih umum maknanya. Gitu. Tapi kalau sholat berjamaah itu sudah benar-benar khusus menampilkan makna dari berjamaah. Disebut kompak itu kan masih umum. Kompak itu apanya gitu? Kompak bebersihnya, kompak bermasyarakatnya, atau kompak lainnya. Tapi kalau sholat berjamaah itu sudah mewakili makna berjamaah secara sebenarnya, secara hakiki, haqiqatan fi shalah. Walidzalika jaa fil hassi 'ala jama'ati nususun katsirah. Qala ta'ala hafidhu 'ala shalawat was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian wahai orang beriman salat 5 waktu, terutama salat wusta yakni subuh dan asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah beribadah qanitin dalam keadaan patuh dan juga tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah 238. Wa inna nadhar ila al-ayat fil amri bi iqamati shalah was sana 'alal musallin najidu anna al-khitab min rabbina ta'ala bi sigatil jami'. Tadi saya sudah sampaikan. Seluruh perintah salat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW, seluruhnya itu menggunakan bi sigatil jami', dhamir jama'. Artinya hakikat salat itu adalah berjamaah. Artinya al-aslu fis sholati jamaah. Aslinya hukum asal sholat itu berjamaah. Kecuali kondisi tertentu silakan sendiri-sendiri. Tapi hukum asal sholat itu adalah berjamaah. Seluruh perintah Allah dan pujian Allah kepada orang beriman terkait dengan sholat menggunakan dhamir jama', dhamir kolektif. Fala'alla minal ma'anil muradahiyya iqamatuha jamaah. Maka itu dimaknai bahwa sholat itu pada hakikatnya pelaksanaannya itu adalah berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat menjaga sholat berjamaah dan mengajak orang lain supaya berjamaah. Motivasi orang lain, ajak ya. Dan qudwah yang paling utama itu ya teladan. Orang kalau lihat kita terus berjamaah nanti juga ketarik gitu orang. Itu sudah banyak dibuktikan. Orang kalau terus-terusan dia ke masjid, tetangganya lihat, oh dia ke masjid terus, ikut nanti itu. Lama-lama ngikut, nempel terus. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Ya, lebih utama lagi ngajak dengan verbal, dengan lisan, dengan mentarghib dia, mengajak ya. Memberikan pencerahan terkait dengan fadilah dan keutamaannya. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim shalah illa istahwadha alaihim syaitan. Tidaklah 3 orang di sebuah tempat, desa maupun dusun ya,
tidak ditegakkan sholat berjamaah di dalamnya kecuali syaitan akan menguasai mereka. Kalau ada kampung, ada lembur, ada RT, ada RW, ada dusun, tara berjamaah, eta kampung lembur dusun dikuasai ku setan. Ulah asup kadinya. Kecuali mendakwah. Soalnya eta eusina jurigung kudu di. Lembur, kampung, dusun, RT, RW, naon lah cuma di dalamnya tidak ada sholat berjamaah, orang yang tidak gemar berjamaah, istahwadha alaihim syaitan. Kecuali niatnya untuk dakwah, sebaiknya jangan masuk tempat itu. Maka para ulama banyak mengatakan orang yang tidak sholat, terutama sholat berjamaah, jangan dikasih zakat, jangan dikasih sedekah, jangan dikasih infak, jangan dikasih bantuan. Orang yang tidak mau sholat, apalagi sholat berjamaah, itu para ulama sampai memberikan bab khusus. Mereka itu bukanlah muslim yang patut dibantu. Jadi kalau nanti panitia zakat, mulai itu diprioritaskan. Mana muslim fakir musolli, mana muslim fakir la yusolli. Pisahkan itu. Muslim miskin tidak sholat dengan muslim miskin sholat. Utamakan yang miskin sholat. Yang minta juga sama. Lihat, muslim fakir sholat, itu patokannya. Kalau tidak sholat, kalaupun dikasih itu paling ujung mun aya sesa. Supaya itu menjadi apa? Menjadi instrumen sosial orang itu mau sholat. Jadi ini perhatian untuk untuk yang mengelola zakat. Lihat, pisahkan mana muslim fakir dan sholat dan muslim fakir yang tidak sholat. Belakangan terasot Imam Ahmad bahkan mengatakan kalau orang tidak sholat tidak usah disolati. Oh iya, monggo Pak. Kita ini kan diperintah oleh Allah untuk mentaati Rasul, Rasul. Banyak hal yang saya amati dalam sholat bersama itu, banyak yang tidak menjalankan sabda Rasul. Katakanlah misalnya saf yang rapat, kemudian ada yang sengaja mengambil saf yang kedua dan sebagainya. Itu kan kurang. Itu pertama. Kemudian sholat witir itu sebenarnya untuk sholat wajib atau untuk sholat sunnah juga. Karena faktanya ya kita kan boleh witir dulu, kemudian nanti tahajud tanpa witir. Jadi apakah itu sebenarnya witir itu untuk yang wajib atau baik? Yang pertama tentang sholat berjamaah, memang yang namanya beragama itu adalah pembelajaran tanpa henti. Beragama itu adalah pembelajaran seumur hidup. Long life education. Yang namanya beragama itu pelajaran tanpa henti. Itu namanya beragama. Artinya kita tidak akan pernah mentok dengan akhir ilmu. Habis ilmu nggak ada istilah mentok. Agama itu adalah pembelajaran yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti. Berjamaahnya kita yang sekarang alhamdulillah sudah kita tunaikan. Tinggal nanti ada perbaikan 1-2 kanan kiri kita lakukan secara semestinya. Kalau ada kawan kita di pinggir yang masih berisik suaranya padahal berjamaah, ditegur. Apalagi kalau dia teman dekat, Pak mohon maaf Pak, suaranya jangan terlalu kencang, mengganggu jemaah yang lain. Kalau ada di teman kita di pinggir sholatnya mendahului jemaah, mendahului imam, ditegur, Pak mohon maaf, sholat berjamaahnya jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam itu bagaikan penumpang lempang tiheura kan begitu, supirnya tukang keneh kan begitu. Itu perlu diingatkan. Jadi ada kekurangan dalam berjamaah, kita tutup sama-sama dengan cara menegur yang masih salah. Memang sebaiknya teguran itu melalui taklim, paling ideal itu. Karena yang bersangkutan tidak merasa dituding atau tidak merasa dipojokkan sehingga tersinggung, akhirnya pundung tidak lagi ke masjid. Sebaiknya lewat taklim. Tapi kan masalahnya tidak semua orang gemar bertaklim. Tidak semua orang termotivasi untuk talabul ilmi. Padahal talabul ilmi itu fix
adalah ibadah yang paling afdal dari seluruh amalan-amalan sunnah apapun. Talabul ilmi adalah ibadah paling afdal melebihi amalan sunnah apapun, kecuali wajib ya, kecuali ibadah wajib lain fardu. Ibadah sunnah paling tinggi. Makanya Umar Abu Hurairah dalam kitab Qitul Akhir mengatakan, bagiku demi Allah lebih baik aku duduk 1 jam talabul ilmi daripada ibadah sunnah 1 tahun. Umar bin Khattab. Imam Malik juga menguatkan, demi Allah bagiku lebih aku sukai duduk 1 jam talabul ilmi daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena apa? Karena mereka memahami bahwa talabul ilmi fadilah dan keutamaannya melebihi seluruh amalan sunnah apapun. Silahkan berikan dalilnya, ada amalan sunnah melebihi talabul ilmi? Enggak ada. Bahkan Allah menyamakan talabul ilmi dengan jihad fisabilillah. Dalam ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah ada orang beriman yang semuanya itu tidak pergi berjihad, tapi harus ada orang-orang yang tetap talabul ilmi, biar nanti para mujahid pulang ke lemburnya masih dapat ilmu dari orang-orang yang belajar ilmu itu. Artinya Allah menyamakan orang yang pergi berjihad dengan orang yang pergi menuntut ilmu. Dikuatkan oleh hadis Nabi, barang siapa yang keluar rumahnya mencari ilmu, maka dia seperti bahwa fisabilillah, dia benar-benar ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'ah, hingga ia pulang ke rumahnya. Coba motivasi apa lagi yang kurang dari itu? Tapi ya itu, karena orang tidak gemar. Mungkin dari kecil tidak biasa talabul ilmi, tidak terdidik di kalangan mungkin orang yang berilmu atau lain sebagainya, sehingga tidak suka talabul ilmi, baik di sini atau di tempat lain. Akhirnya hal-hal seperti itu tidak terkoreksi pada masyarakat. Yang masih ngeduluin imam ada, yang masih tarik suarana ngaganggu batur aya, masih sholatnya sengenahna takbir beulaan, masih lain sebagainya lah. Itu yang pertama. Jadi itu kewajiban kolektif kita bagaimana memperbaiki jamaah, kualitas berjamaah kita dengan cara yang hikmah dan terbaik. Yang kenal tolong sampaikan, tolong kasih tahu ya, supaya lebih akrab menasihatinya. Yang kedua terkait dengan sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat penutup malam, sholat ganjil penutup malam. Dalam hadis Rasulullah SAW, akhiri malam kalian dengan witir, atau jadikanlah witir sebagai penutup amalan kalian. Ya, ij'alu akhira lailatikum alwitra, jadikanlah akhir malam kalian itu ibadah itu adalah witir. Witir itu ada 3 tata cara. Ada 3 cara melakukan witir. Yang satu seperti sholat maghrib. Cara witir pertama seperti sholat maghrib. Jadi duduk tahiyat pertama, berdiri lagi, persis maghrib 100%. Cara yang kedua, sardan, 3 rakaat, 1 paket langsung, 1 salam. Cara ketiga, 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Semuanya itu ada dalam mazhab, diakui berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam bab witir. Jadi silakan lakukan witir seperti sholat maghrib, atau 2+1, atau 2+1 dengan 1 salam. Tidak ada 3 cara. Mohon jangan menyalahkan orang yang witirnya sepaket langsung 3 kepada orang yang 2+1 itu. Maksudnya 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam. Jangan disalahkan. Syafi'iyah mengamalkan itu. Yang afdal langsung 3. Yang afdal langsung 3. Yang biasa kita praktekkan di sini. Atau Minimal 1 rakaat mah paket hemat itu. Ini kan kita lagi ngebahas witir yang ideal nih. Kalau paket hemat mah maknya 1 rakaat itu salam. Kan tuh mungkin 1 rakaat itu salam ya. Geus ruku salam, sujud salam. Tidak. Jadi witir itu dilakukan dengan 3 tata cara, 3 kaifiat. Seperti maghrib, kemudian 3 langsung, atau 2 salam plus 1 salam. Semuanya itu ada dalam fikih kita. Jadi jangan menyalahkan. Tapi kan jangan seperti sholat maghrib katanya. Enggak
justru boleh. Boleh ada tata cara ketiga. Jadi boleh seperti sholat maghrib, boleh 3 langsung, boleh 21. Tapi yang afdal itu 3 langsung. 3 langsung 3. Karena Nabi SAW bersabda, "Man arada an yutiru bi sab'in falyaf'al, wa man arada an yutiru bi khamsin falyaf'al, wa man arada an yutiru bi salasin falyaf'al, wa man arada an yutiru bi wahidatin falyaf'al." Ya. Wahid faqat, satu saja enggak apa-apa. Paket hemat. Jadi kalau kita dalam keadaan tidak semangat atau kurang antusias dalam ibadah, lagi malas, kan ada hadisnya, setiap amalan itu ada puncaknya. Lagi mangperang itu kan. Inna likulli amalin syirata, setiap amal itu punya puncaknya. Wa likulli syiratin fatrah, setiap yang puncak amalnya itu ada fatrahnya, ada landingnya itu, malas-malasnya. Wa man kana ala fatratin falyakun ala sunnah. Barang siapa yang sedang ada dalam keadaan fatrah, dalam keadaan malas, lagi landing nih, lagi bawah-bawahnya amalan ini, falyakun ala sunnah. Tetaplah ia hendak menjaga sunnah yang paling standar. Malas bebersih, malas mandi, malas bersekat, minimal sunnahnya diamalkan. Nah, bersiwak. Minimal siwakan pagi itu. Walaupun teu mandi segala macam baik, tapi nyata mah bau sih. Sholat digigir bau kan tidak nyaman juga. Minimal gosok gigi. Itu maksud falyakun ala sunnah itu. Malam tidak bisa tahajud, minimal 2 rakaat. Itu falyakun ala sunnah. Malam tidak witir, 1 rakaat saja. Meskipun muazin tahrim ini belum belum selesai, masih ada mungkin 1 menit, witir langsung. Yang penting sebelum azan. Bahkan ketika witir masuk azan, tidak apa-apa, teruskan witirnya. Itu yang dimaksud dengan falyakun ala sunnah. Semalas-malasnya kita harus ada tetap di dalam sunnah Rasulullah SAW, yakni dengan menunaikan standar sunnah yang paling rendah. Witir 1 rakaat, tahajud 2 rakaat, ya. Sodakoh ya 1000 lah. Itu namanya falyakun ala sunnah. Kan ada hadisnya, setiap hari malaikat itu turun, 2 orang malaikat oleh Allah turunkan ke dunia. 1 malaikat untuk mendampingi orang yang sedekah, 1 malaikat mendampingi orang yang tidak sedekah. Yanzilani malakan. Qala ahaduhuma, 1 malaikat berdoa kepada Allah yang mendampingi orang sedekah itu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah yang sedekah ini gantinya darimu. Lalu yang mengawal orang yang tidak sedekah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah harta si orang ini yang enggak sedekah ini talafan, kerusakan. Tah nu teu sedekah malaikat ngadoakeun rusak hartana. Kabayang didoakan malaikat. Nah, jadi kalau kita sedang tidak gemar-gemarnya, sedang malas-malasnya ibadah, apapun ibadahnya, falyakun ala sunnah. Tetaplah ada di garis sunnah meskipun kita lagi malas-malasnya. Sedekah minimal 1000, lamun teu sedekah bisa 1000 minimal, pakai hemat. Witir 1 rakaat, kemudian tahajud 2 rakaat, sedekah 1000, naon eta? Puasanya minimal 1 tahun aya nu sunahna Arafah jeung Asyura wae mah. Gitu aya. Kan Daud mah moal kuat mana. Senin Kamis komo gitu. Falyakun ala sunnah. Minimal ada sunnah yang dia tetap ada di atasnya. Nah, itu. Ngan memang renungannya begini, kalau kita semuanya paket hemat, mungkin jadi orang nanti muslim hemat ini gitu. Muslim hemat. Itu tata cara witir. Jadi seperti maghrib atau 3 sekaligus atau 2+1. Syafi'iyah mengamalkan yang 2+1. 2+1 Syafi'iyah 2 salam ya. Kalau yang lain itu 3 langsung. Kemudian tadi tata cara witir sudah. Bagaimana fungsi witir? Fungsi witir itu adalah menutup ibadah malam. Tapi bagi orang yang sudah witir ba'da Isya, maka tengah malam dia tahajud, tidak usah witir lagi. Setelah Isya dia merasa sepertinya saya malam ini tidak akan bangun nih karena siang capek banget. Langsung ambil witir 1 rakaat, paket hemat tadi. Nanti malam andaikan bangun mau tahajud, langsung aja tahajud tanpa witir lagi. Karena witirnya sudah dia dahulukan. Mau witir lagi boleh, itu namanya ziyadatul ihsan. Mau ditambahin witir lagi silahkan, itu namanya tambahan kebaikan. Karena ibadah sunnah itu kalau dia dilakukan lebih, itu menjadi tambahan sunnah, tambahan kebaikan. Ya, jangankan sunnah, yang wajib aja kita bersedekah sholat. Ya. Kita boleh bersedekah sholat pada orang lain, bahkan pada diri kita sendiri.
sudah sholat zuhur dengan berjamaah di Al-Kausar, tiba-tiba kita bertamu ke Baitur Rahman, di sana ada orang belum zuhur, kita temenin dia, udah sholat dengan saya, itu namanya sedekah sholat. Dulu zaman Nabi ada orang sudah jamak karena mau musafir, asar lohor sudah dilakukan, tiba-tiba dar adan, dia tidak sholat, ditegur oleh Nabi, anak muda, kenapa kamu nggak sholat bersama kita? Jawaban dia, saya sudah jamak ya Rasul. Kata Rasul, ikut saja, ini tambahan kebaikan untukmu. Ini tambahan kebaikan untukmu. Jadi laksanakan saja. Itu namanya sedekah sholat. Orang yang sudah witir pada Isya, malam tahajud, silakan witir lagi boleh, tidak witir juga boleh karena sudah. Tapi kalau kita mau menambahkan juga tidak apa-apa. Itu hitung-hitungannya adalah ziyadatul ihsan, tambahan kebaikan. Karena itu adalah ibadah sunnah. Ibadah. Jadi tidak perlu khawatir ya. Apalagi yang witirnya pakai hemat 1 rakaat. Nah, 1 rakaat masa kurang paten ya. Tambah deh 2 deui kayak diungi atau mungkin dari 2 kali maksudnya witirnya. Silahkan. Di 3, 5, 7 asal ganjil aja. Asal ganjil. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiqun illa billah wa lakum minkum in uridu illa al-islam mastata'tu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.